Saya Laili Ghani Romadonia dari semester 6 kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampuh oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tak lupa yang kami hormati pula segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Di video kali ini akan menjelaskan tentang strategi dan model pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Saiful Bahri, mengartikan bahwa strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi itu digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Strategi itu sangat berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran menurut beberapa ahli pendidikan. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Mansur Muslih, strategi pembelajaran merupakan cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar. Yang ketiga, menurut Dewi Salma, strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. Yang terakhir, menurut Madewena, kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran berarti upaya membelajarkan peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya pembelajaran peserta didik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam pengelolaan kegiatan dengan menyatukan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efektif. Strategi pembelajaran dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ialah pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Bahan pelajaran disajikan dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran ini sering disebut dengan inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator dan pengelola lingkungan belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik.
Pembelajaran empirik mengarah pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Macam-macam strategi pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang dilakukan pendidik untuk menyampaikan suatu materi kepada peserta didik. Strategi pembelajaran adalah langkah awal yang harus diketahui sebelum pendidik melakukan proses belajar mengajar pada siswa di dalam kelas. Banyaknya macam metode pembelajaran akan memudahkan para pendidik dalam menyampaikan materi. Seorang guru pasti akan menerapkan suatu strategi pembelajaran yang baik yang menghasilkan suatu prestasi pada muridnya. Dengan strategi yang pas, pendidik akan lebih mudah dalam mengajar. Begitu juga dengan murid, akan lebih mudah dalam menerima materi yang diajarkan. Macam-macam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses mengajar. Yang pertama, strategi ekspositori. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada anak didiknya. Tujuan strategi yang menerapkan penyampaian materi secara verbal supaya mampu menguasai materi pembelajaran dari guru sehingga mampu membawa hasil positif, yaitu prestasi. Strategi ini merupakan salah satu bentuk pendekatan pada proses belajar yang berorientasi kepada guru. Yang kedua, strategi inquiry. Di dalam strategi ini terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan sehingga memudahkan proses pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran inquiry SPI. Merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemikiran secara kritis dan analisis untuk menemukan setiap jawaban dari suatu pertanyaan. Yang ketiga, strategi inquiry sosial. Strategi pembelajaran dari kelompok sosial untuk kelompok masyarakat. Strategi ini biasanya dilakukan pada proses penyuluhan di mana seseorang menjelaskan suatu materi dengan cara terjun secara langsung kepada masyarakat. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar akan lebih mudah dan membawakan hasil positif dengan menciptakan kualitas anak didik secara baik. Setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan secara sendiri, sehingga setiap orang pembimbing dalam proses pembelajaran bisa menyimpulkan secara sendiri karena setiap orang itu berbeda dalam cara menyampaikan materi. Penjelasan berikutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Penjelasan yang terakhir adalah ciri-ciri model pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri model pembelajaran secara khusus. Di antaranya adalah yang pertama, rasional teoritik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang terakhir, lingkungan belajar
yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.